Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar? Kurang semangat. Shalom semua. Saya mau undang untuk Bapak Ibu boleh sedikit maju ya. Jadi buat nanti saudara kita mungkin datang agak lambat, saudara boleh mengisi di belakang. Oke, terima kasih. Saya percaya bahwa pada pagi hari ini kita datang ke tempat ini dengan hati yang rindu untuk mencari wajah Tuhan, amin. Rindu untuk bertemu Tuhan, amin. Saya percaya bahwa ketika kita invest waktu kita hari ini untuk datang ke tempat ini, saya percaya kita pulang gak sia-sia, saudara. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau mendekat kepada Dia, Sang Maha Kuasa yang berkuasa atas hidup kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur untuk pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, bahwa hari ini bukan kebetulan kami di tempat ini Tuhan, namun karena Engkau telah membawa kami ke tempat ini Tuhan. Dan kami pulang dari tempat ini gak sia-sia Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terimalah korban persembahan pujian kami pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita persiapkan hati kita. Kita percaya bahwa dalam setiap permasalahan kita, Yesus ada dalam kehidupan kita. Amin saudara. Haleluya Yesus.
kami bersyukur sebab Engkau Allah kami yang menyertai kami, Yesus. Kau kekuatan kami, Bapa. Oh Jesus, mari kita naikkan penyembahan dari hati yang terdalam. Saya percaya ketika kita datang ke tempat ini, gak semua dalam keadaan happy, gak semua dalam keadaan baik. Tapi saya mau ingatkan saudara bahwa apapun yang terjadi, kita mesti punya mindset bahwa Yesus Allah yang baik. Kita sekalipun kita gak percaya dia baik, dia tetap baik saudara. Tinggal kita mau ambil keputusan saat ini, apakah kita mau sungguh-sungguh percaya bahwa dia baik, dia punya rencana yang luar biasa atas hidup kita saudara. Kami bersyukur padamu Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini kami mengalami kemenangan. Kami mengalami terobosan-terobosan dalam hidup kami dalam nama Yesus Tuhan. Sebab Engkau Allah yang hidup menyertai hidup kami Tuhan. Maka kami tidak takut ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Sebelum kita mau memuji Tuhan, saya mau kesaksian dikit saudara. Jadi 1 bulan yang lalu tepatnya, kira-kira hari Jumat, saya ketemu sama teman saya. Kita pergi makan pada malam hari, dan hari Seninnya tiba-tiba dia dikonfirmasi positif COVID. Saya takutnya, maksudnya dalam hati, aduh gimana nih, dia sudah positif. Saya baru makan sama dia 3 hari yang lalu, saya pikir. Nah saya mulai sedikit kalut, tapi di situ saya mulai tenang. Saya mulai belajar untuk tenang. Nah saya sharing sama istri saya gimana ya, segala macam. Tapi kita ngelihat bahwa nggak ada dalam diri kita tuh sesuatu yang sedikit mencurigakan, mungkin kehilangan penciuman atau apapun. Kita nggak ngalamin itu semua. Mungkin kita bisa bilang ini OTG, bener ya? Tapi saya punya alarm di rumah saya, ada orang-orang sakit di rumah saya. Jadi ketika kalau ada yang sakit, otomatis orang rumah saya bakal kena. Lalu saya bilang sama teman saya, sorry deh, gue nggak usah swab dulu, nggak usah rapid dulu. Gue percaya gue nggak kena. Lu mesti rapid bro, lu rapid katanya, lu mesti swab. Takut ada apa-apa? Enggak bro, tenang aja. Gua bukan yang mencobain, tapi gua diberkati Tuhan. Dan sampai detik ini, rumah saya bersih, gak ada yang namanya COVID. Dan dia udah sembuh saudara. Dan saya percaya ketika pagi ini kita datang, kita percaya bahwa kita diberkati Tuhan, amin. Kita diberkati Tuhan, kita diberikan kesehatan, kekuatan. Yang percaya katakan amin. Kami diberkati. Haleluya.
Siapa yang sudah diberkati Tuhan? Saya. Lambaikan tangannya. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Ya. Kita siap diberkati. Puji Tuhan, amin. Sebab dia baik, sungguh baik, amin. Yesus mati buat kita, bangkit buat kita. Haleluya.
baik, amin. Saya Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita naikkan satu pujian lagi. Bersama Bapak kita melewati semua apa itu penyakit, semua kita lewati. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian. Bersamaku
bersyukur Tuhan bahwa setiap musim hidup kami Engkau ada beserta dengan kami Bapa. Baik dalam keadaan baik, baik dalam keadaan susah, senang, Kau selalu menyertai kami untuk bisa melewati musim hidup kami Tuhan. Dan kami bersyukur untuk pada pagi hari ini kami boleh tempat ini, biar kira firman Tuhan yang akan disampaikan nanti boleh memberkati setiap kami tempat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berbicara kepada setiap kami ya Bapa, pribadi lepas pribadi, dan pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi semua, silakan duduk. Terima kasih tim Passion Worship, luar biasa. Waktu saya 30 menit. 30 menit, oke. Oke, shalom semua. Sebelumnya harusnya istri saya hadir, tapi karena ada sedikit masalah, anak saya lagi sakit, dia di rumah sakit. Tapi hari ini pulang, puji Tuhan udah boleh pulang. Dari Rabu kemarin dia tiba-tiba lemes. Dari Sabtu udah lemes, dari Sabtu udah lemes. Kita pikir kayak sakit biasa, sakit anak-anak. Tapi 4 hari berturut-turut kita udah bawa ke dokter juga sama aja, dia masih lemes terus. Akhirnya kita coba tanya dokter sarankan untuk dibawa ke rumah sakit dan memang hasilnya positif DBD. Jadi dia udah dirawat dari hari Rabu, hari ini puji Tuhan udah boleh pulang. Oke. Nah, tema khotbah saya pada pagi hari ini adalah serupa dengan Tuhan atau serupa dengan dunia. Serupa dengan Tuhan atau serupa dengan dunia. Nah, kadang-kadang kita mikir gini, kalau saya bertanya, pertanyaan ini serupa dengan Tuhan atau serupa dengan dunia, itu gak perlu puasa 10 hari, gak perlu puasa 21 hari. Saya yakin jawabannya adalah mau serupa dengan Tuhan. Sama aja kalau saya nanya gini, mau diberkati atau enggak? Mau sukses atau enggak? Jawabannya pasti diberkati. Jawabannya pasti mau sukses, betul ya? Jadi ini bukan hal yang susah untuk kita pikirkan, untuk kita renungkan. Saya mau seperti apa hidup saya sekarang ini? Saya mau seperti Tuhan atau saya mau seperti dunia? Dan itu gak perlu dua puasa, saudara. Saya yakin, betul? Nah, saya mau kasih tahu saudara bahwa ternyata kita ini di dunia ini sering banget punya keinginan, betul ya? Siapa di sini yang hidupnya gak punya keinginan? Saya yakin hidupnya flat aja gitu. Orang mati gak punya keinginan. Nggak. Saya yakin semua orang punya keinginan, ingin punya pencapaian. Namun kadang-kadang pencapaian itu kita nggak bisa dapetin. Kenapa? Kalau kita ditanya, lu mau seperti apa sih hidup lu? Tentu karakter Kristus yang terbaik yang pasti dia pilih. Nah pertanyaannya, bener gak kita bisa hidup dengan karakter Kristus? Atau sebaliknya, kita hidup menurut dunia? Betul? Nah, sering terjadi kepada anak-anak Tuhan, kepada hamba-hamba Tuhan khususnya. Mereka habis pelayanan dengan luar biasa, mereka habis melayani Tuhan, begitu pulang beda sampai di rumah. Yang bisa menilai mereka serupa atau dengan Kristus itu orang terdekat, saudara. Jadi ketika kita menyatakan declare, saya ingin serupa dengan Yesus, saya ingin serupa dengan karakter Kristus, saya percaya kepada saudara bahwa saudara pulang ke rumah, orang rumah yang bisa nilai. Orang terdekat, karyawan yang bisa nilai semua. Apakah kita udah benar-benar karakter kita seperti Kristus atau tidak? Kita nggak bisa menilai diri kita sendiri. Karyawan kita atau orang-orang terdekat kita, anak kita, suami, istri kita, itu yang bisa nilai kita semua, saudara. Nah, di dalam hidup orang selalu ingin ada pencapaian. Pencapaian apapun. Dalam bahasa Inggrisnya great achievement. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita hidup tanpa pencapaian, saya mau kasih tahu saudara bahwa kita hidup tanpa alasan, tanpa tujuan, dan itu sia-sia. Kita harus punya target dalam kehidupan kita untuk kita bisa achieve. Nah, ketika achieve itu, kita butuh yang namanya karakter untuk mempertahankan apa yang udah kita capai. Kadang-kadang kita menyepelekan bahwa karakter ini hanya untuk orang-orang tertentu. Saya mau kasih tahu saudara, Anda bisa sukses, kita bisa mencapai tingkat tertinggi dengan karisma dan kepintaran kita. Tapi untuk mempertahankan apa yang telah kita capai, dibutuhkan yang namanya karakter. Dibutuhkan yang namanya etika. Dibutuhkan yang namanya hidup yang baik. Kita tahu teknologi begitu maju, betul? Teknologi begitu maju dan bahasa begitu maju, pengetahuan begitu maju. Sekarang kita bisa akses apa aja lewat media sosial. Kita bisa akses semua hanya dari ini, satu genggaman doang. Kita bisa lihat dunia dari sini. Nah pertanyaannya, ketika kita bisa belajar dari sini, kita bisa berhasil. Kita mempertahankannya dengan cara apa? Karakter itu penting untuk menunjang hidup kita.
Karakter itu penting untuk membuat kita kokoh dalam apa yang sedang kita bangun, saudara. Karena tanpa karakter kita bisa hancur dengan sekejap. Jangan takut kalau misalnya nanti pulang gereja, kalau biasanya punya kebiasaan makan siang di luar. Kita tahu ya bahwa sekarang ini banyak sekali orang udah buka makanan, usaha laundry atau apapun itu udah makin menjamur. Saudara mungkin lihat ini lagi susah segala macam, saya mau kasih tahu tidak semua. Saya sudah melihat bahwa ada sebagian yang berhasil, ada sebagian tidak. Itu nanti ada yang membedakannya. Saya akan sharing dulu. Kalau misalnya kita keluar di tempat ini, kita mau pergi makan siang, terus kita mau ke tempat bakmi yang biasanya rame atau tempat makan yang biasanya rame, terus kalau kita ketemu sama ownernya atau pemiliknya yang sedikit belagu, karakternya nggak baik, tenang, kita pergi aja ke sampingnya, ke depannya, ke sebelahnya, sama enaknya, saya jamin. Nah, saya gini, saudara, saya mau cerita. Waktu tahun lalu saya dikasih kesempatan untuk boleh pergi ke Taiwan. Nah, di situ saya mau makan silin waktu itu. Antriannya rame, panjang luar biasa itu di pinggir jalan. Panjangnya luar biasa deh. Kita antri dari belakang kita antri. Udah mau deket nih, dan saya baru lihat biliknya. Angkunya luar biasa, dia marah-marah. Dia mengatur kita, dia marah-marah. Tahu nggak, satu persatu pelanggannya pergi. Dengan cara seperti itu, karakter yang gak baik, dia sedang menghancurkan apa yang sedang dia bangun. Yang mengerti katakan amin. Amin. Nah, kita butuh, karena hal kecil dalam kehidupan kita tuh harus kita perhatikan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang karakter ini kita nggak terlalu perhatikan, kita nggak terlalu mementingkan karakter, padahal ini berperan besar dalam kehidupan kita. Yang mengaku sebagai anak Tuhan, yang mengaku sebagai orang Kristen, dibutuhkan yang namanya karakter Kristus, saudara. Nah, kita juga tahu bahwa dunia ini tidak 100% jahat ya. Dunia ini tidak 100% tidak benar. Buktinya adalah banyak di luar sana orang-orang di luar sana yang tidak mengaku hidupnya lebih baik dalam hal keluarga, bahkan dalam hal pekerjaan, bahkan nggak sedikit orang yang kerja, orang yang korupsi itu juga orang Kristen, nggak sedikit. Di luar sana mereka menganut yang namanya etika, saudara. Dunia menganut yang namanya etika, nilai atau value yang harus diterapkan untuk menjadi orang yang lebih baik, punya kepribadian yang lebih baik. Nah, tetapi yang saya mau katakan adalah kalau kita sudah mengadopsi yang dari Kristus, yang dari Tuhan, yang dari sini nih, dari Alkitab, saya pastikan 100% itu benar dan membuat kita mempunyai karakter baik, sangat baik, saudara. Oleh sebab itu kita perlu yang namanya karakter yang murni dan yang benar dengan karakter Kristus, saudara. Nah, sebabnya waktu yang singkat ini saya ingin menjelaskan bahwa bagaimana sih kita bisa serupa dengan Kristus, karakter seperti Kristus. Saya mau kasih tahu esensi hidup kita itu bukan kita berhasil aja, saudara, tapi kita menjadi semakin serupa dengan Sang Pencipta kita. Kita menjadi sama dengan Sang Pencipta. Itu esensi hidup Kristenan. Kalau kita berhasil dalam apapun tapi hidup kita nggak serupa dengan Dia, sama aja. Kita nggak ada bedanya sama orang di luar sana. Tapi ketika hidup kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan, itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama adalah kita buka di dalam Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Saya akan bacakan. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. 32. Tetapi aku telah berdoa untuk kamu supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Nah, saya mau kasih tahu dia 31 kata gini. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Nah, untuk menjadi serupa dengan Kristus, saya mau kasih tahu kita perlu yang namanya proses. Anda suka nggak suka, mau nggak mau, kita perlu mencintai yang namanya proses. Tinggal Anda pilih mau ditolong Tuhan atau diproses Tuhan. Diproses Tuhan untuk membuat kita lebih baik sehingga kemurnian hidup kita akan semakin terjadi. Kalian tahu nampi itu yang berkandung itu. Saya dulu waktu kecil pernah lihat sih. Sekarang udah jarang banget gituin beras. Nggak pernah kali ya. Milenial sekarang mungkin nggak pernah lihat kali. Yang buat gituin beras, tahu kan yang dari rotan itu loh. Nah, sekarang buat orang kayak bawa kue dulu. Sekarang udah nggak pernah kelihatan lagi. Nah, nampi itu pas dia lagi bersihin gandum itu diapain? Apa cuma digini-giniin doang? Enggak.
digoyang-goyang, diangkat, bener gak? Digoncang-goncang, terus diapain lagi? Pokoknya dibuang hal yang tidak bersih. Dan itulah yang disebut dengan proses hidup kita untuk memunculkan gandum yang berkualitas atau karakter yang berkualitas yang sesuai dengan karakter Tuhan. Kita harus mencintai yang namanya proses. Kita harus, kalau lagi diombang-ambing, sakit gak? Sakit banget. Banget, pakai sakit banget. Tapi proses itu Tuhan pengen untuk membawa kita bagaimana menjadi serupa dengan Kristus. Untuk lebih lagi menjadi serupa dengan Kristus. Makanya gak sedikit yang kalau lagi ada masalah tuh datangnya sama Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tekanan hidup Tuhan. Nah saya mau kasih tahu saudara. Untuk memurnikan seseorang, kita perlu untuk mengeluarkan hal-hal yang lama dalam hidupnya. Contoh, saya punya satu plastik isinya, contoh es dawet. Kalau saya push dia, keluarnya apa? Dawet, bener gak? Nah kalau saya ada plastik sampah, kalau saya tekan dia yang keluar apa? Nah, mungkin es dawet, sampah, bener gak? Hidup kita isinya apa nih? Ketika lagi diproses Tuhan, lagi ditekan sama Tuhan, keluarnya apa? Kalau keluarnya sampah, ya perlu bertobat. Jadi kita akan dimurnikan. Setuju? Nah saya percaya kalau orang yang sudah sesuai dengan firman Tuhan, karakternya, ketika dia dipres dengan masalah, yang keluar adalah puji-pujian, ucapan syukur buat Tuhan. Amin. Saya percaya setiap kita di sini punya masalah yang berbeda. Yang datang ke sini nggak semuanya nggak ada masalah. Yang nggak ada masalah saya bilang mungkin udah pulang ke rumah Bapak. Semua datang ke sini pasti punya masalah yang berbeda-beda. Masalah ekonomi, pekerjaan, masalah jodoh, apapun itu. Betul. Tapi lewat permasalahan kita mau mengerti bahwa hidup kita sedang diproses sama Tuhan. Amin. Nah di ayat 32 ngomong kayak gini. Di ayat 32, tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Jadi ketika kita lagi digoncang-goncang, kita lagi digodok, kita lagi diputer-puter, lagi diproses dimurnikan, Tuhan nggak bilang stop, hentikan, jangan. Tuhan nggak bilang jangan, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Enggak. Tuhan bilang aku berdoa untuk engkau. Tuhan berdoa untuk kita supaya kita kuat, supaya kita bisa bertahan untuk melewati masalah ini, proses kemurnian ini, sehingga memunculkan kemurnian hidup kita, karakter Kristus. Saudara, makanya gak usah protes. Kalau misalnya ketika kita lagi ngadepin masalah, gak usah protes. Bilang Tuhan, saya minta kekuatan daripadamu agar saya keluar sebagai pemenang dan saya bisa cerita ke orang lain. Saya sudah menang dan Kristus yang ada dalam diri saya memampukan saya untuk menang lewat masalah ini. Anda bisa jadi berkat, Anda bisa jadi kesaksian di mana-mana. Masalah paling terbesar dalam hidup saya waktu saya harus menghadapi anak saya yang lahir prematur. Saya nggak pernah terbesit, saya nggak, kalau hidup susah, duit segala macam bisa dicari. Tapi saya paling menekan hidup saya waktu itu, anak saya yang paling terakhir itu harus lahir dengan keadaan prematur dengan berat kurang dari 1 kilo. Itu benar-benar menekan hidup saya, dan itu benar seperti saya itu dalam keadaan tidak berdaya, saudara. Dan saya selalu berpikir, Tuhan, kenapa ini terjadi dalam kehidupan saya pada saat itu? Beratnya hampir 1 kilo, tidak 1 kilo berarti. Kecilnya luar biasa, dan dia harus masuk inkubator, dia harus dipasangin selang sana sini. Tapi tahu nggak, suatu ketika pas malam saya di ruang tunggu itu, saya sempat bilang sama Tuhan, kan di kiri kanan saya juga ada orang. Saya bilang, Tuhan, kenapa mesti seperti ini ya? Apa nggak ada cara lain Tuhan? Apa nggak ada cara lain untuk saya lebih baik? Kenapa harus seperti ini? Tiba-tiba saya teringat satu kalimat, bukankah engkau bilang aku baik? Ketika saya ingat kata itu, saya sering bilang, Tuhan Yesus kau baik. Memang dalam masa-masa kita baik-baik saja, mengatakan Yesus baik itu gampang apa susah? Gampang banget. Tapi di dalam tekanan, ya masih yakin gak dia baik? Di situ saya nangis, saya berlutut, saya di ruang tunggu itu saya berlutut, saya menangis, Tuhan ampuni saya menyanyi. Saya nggak pikirin yang lain, kiri kanan saya menyanyi, Tuhan ampuni saya. Dan luar biasa ketika kita percaya sama rencana Tuhan, saudara. Anak saya divonis, otaknya itu bisa tumbuhnya nggak baik, paru-parunya nggak sempurna segala macam. Apa yang divonis dokter itu nggak ada yang terjadi, saudara. Dan tahu nggak, lewat kejadian ini, saya cerita kemana-mana, saya cerita ke semua orang. Bahkan saya pernah waktu itu saya ketemu orang, maaf ya, dia punya anak keterbelakangan mental. Dia waktu itu katanya lahirnya prematur. Dan dia merasa, kok anak gue begini, katanya segala macam. Kenapa anak saya lahirnya begini, kenapa Tuhan kasih seperti ini? Saya bilang, Bu, maaf, ibu, maaf, bukan saya lancang.
Saya boleh cerita dikit ya mengenai hidup saya. Saya ceritain tentang anak saya ceritain. Saya mau kasih tahu ibu bahwa Tuhan punya rencana bu atas hidup anak ibu. Di situ dia langsung nangis. Saya mau kasih tahu, bukan saya bilang saya hebat, bukan. Saya mau kasih tahu teman-teman bahwa lewat permasalahan kita sebesar apapun, Tuhan punya rencana untuk supaya kita cerita, kasih tahu saudara-saudaramu, untuk menguatkan yang lain. Ketika kita diproses, maka karakter yang sesungguhnya akan keluar. Amin. Tuhan selalu pakai masalah kok, saudara. Suka nggak suka Tuhan selalu pakai masalah kok untuk bisa memurnikan hati kita. Saya punya teman, saudara. Saya punya teman, dia menikah sama salah satu wanita yang sangat manja. Dari kecil dia sudah difasilitasi, istrinya ini sudah difasilitasi segala yang diperlukan. Jadi kalau bisa dibilang, mungkin jarak galon di situ dia duduk sini. Mbak, kalau ngambil minum dong. Mungkin banyak dari lantai 2 atau 2 ngambilin. Memang keterlaluan, tapi itu cara dia dididik pada saat itu. Gak butuh waktu lama, pernikahannya hanya bertahan sampai 9 tahun kalau nggak salah. Akhirnya dia bercerai. Nah, saya ada satu teman lagi. Dia ini semasa udah selesai sekolah, dia tuh tidur-tiduran, malas-malasan. Papanya tuh sebel sama dia. Oke lah, untuk 1-2 bulan mungkin dia mau menikmati masa-masa capeknya habis dia belajar segala macam. Oke, dibiarin 1-2 bulan. Kebablasan. Sampai berbulan-bulan tidur terus, maksudnya tidur siang bangun, makan, buang air besar, tidur lagi. Seperti itu kira-kira kehidupannya. Papanya marah besar, diambil semua baju-bajunya, lu keluar, diusir semua. Lu keluar, mendingan sekarang lu coba hidup di dunia luar katanya. Dengan gue masih hidup, kalau lu ada apa-apa, gue ada katanya. Gue ada dan gue bisa tahu keadaan lu. Daripada ntar gue udah nggak ada, lu kenapa-napa lu nggak jadi orang, diusir benar. Jadi dia diusir. Timbul akar pahit gak? Timbul. Tapi tahu gak? Ternyata seiring berjalannya waktu, dia dibentuk loh saudara. Begitu dia diusir, dia nggak dimanjain, dia dibentuk. Sekarang dia berhasilnya luar biasa. Dan dia bilang, gua kalau dulu bokap gua nggak usir gua nggak mungkin nikmatin proses kayak gini. Dan gua nggak tahu rasanya susah, gua nggak tahu rasanya capek kayak begini, dan gua nggak tahu rasanya berjuang. Mungkin gua nggak jadi seperti ini. Saudara, saya mau kasih tahu, Tuhan pakai proses supaya kita bisa cerita ke orang lain. Ketika kita bisa lepas dari masalah ini, kita bisa cerita, Yesus itu baik. Amin. Tuhan pakai setiap proses. Anda suka nggak suka, Tuhan pakai setiap proses. Lewat orang yang nyakitin kita, lewat orang yang memandang rendah kita, lewat orang-orang yang nggak pernah anggap kita ada. Mungkin Tuhan pakai orang-orang seperti itu supaya hidup kita, karakter kita bisa lebih baik lagi, saudara. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Amin. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ada hal yang penting yang harus saya sampaikan, kita pelajari pada pagi hari ini. Saudara, bahwa kedua, setelah kita diproses Tuhan, kita harus suka yang namanya perubahan. Anda suka nggak suka, Anda harus mau yang namanya perubahan. Perubahan hidup itu penting. Ketika harus diakui ya, nggak semua orang ketika dicoba itu bisa berhasil ya. Nggak semua orang ketika dia mengalami permasalahan dia bisa keluar sebagaimana, nggak selalu ya, harus diakui. Tapi kita harus tahu, poin yang kedua yang nggak kalah penting adalah orang Kristen harus siap atau terbiasa untuk mengambil keputusan untuk berubah. Roma 12 katakan, tetapi berubahlah. Kita harus punya kebiasaan untuk berubah, saudara. Saya sering banget waktu itu anak saya dalam masa pertumbuhannya dia kadang-kadang marah maksudnya si anak yang paling besar. Kadang-kadang ada teman saya bercandain dia marah. Saya bilang sama dia, kamu kenapa seperti ini? Habis dia begini. Kamu mesti berubah ya, nggak boleh ya. Saya mesti berubah, ajarin dia. Karena saya nggak bisa mengubah hidup dia, itu hidup dia. Saya bisa menasihati, betul. Saya hanya bisa ngomongin, saya nggak bisa merubah hidup anak saya loh. Saya hanya bisa ngomongin dan saya kasih contoh ke dia. Ya puji Tuhan kalau dia bisa berubah. Setuju? Dan orang Kristen harus terbiasa sampai namanya perubahan. Orang Kristen harus terbiasa untuk mengambil keputusan untuk berubah. Contoh, kalau dalam pekerjaan kita nih, kita bekerja sama orang lain, kita sebagai karyawan, dan ternyata dalam pekerjaan kita dirasa udah mulai nggak produktif nih, udah mulai nggak menghasilkan nih, kayaknya monoton banget nih. Jadi perusahaan gue nggak maju-maju nih, atau tempat toko bos gue nggak maju-maju nih, gara-gara gue monoton gini-gini aja dan mulai nggak produktif. Kalau nurani kita sempat ngomong kayak gitu dalam hati kita, gue mesti berubah, harus berubah.
Kalau ketika kita sebagai majikan, sebagai orang yang punya karyawan segala macam, dan suatu hari karena tindakan kita tidak berhikmat atau mungkin kita gegabah segala macam, kalau hati nurani kita udah ngomong mesti berubah, harus berani berubah, nggak boleh enggak. Sama. Kalau dalam keluarga kita juga, sebagai suami, sebagai istri, kalau ada dirasa hati nurani kita perlu ada kesalahan yang kita berubah, harus berani berubah. Sama anak juga sama orang tua juga sama. Kita yang mungkin masih punya orang tua, kalau dirasa udah lama banget gue udah gak ketemu orang tua lagi, udah 2-3 bulan ini nih gue terlalu sibuk kerja, gak punya waktu, gak punya ngajakin makan, gak pernah ajakin keluar jalan-jalan. Kalau hati nurani kita sempat ngomong kayak gitu, berubah saudara, harus berubah. Jangan sampai telinga kita tidak terbiasa dengan mendengar hal-hal yang disebut dengan perubahan. Anda suka nggak suka ketika hidup kita tidak baik, ketika Anda datang ke tempat ini, hamba-hamba Tuhan akan berbicara tentang perubahan. Perubahan itu dalam berdoa, dalam hidup, dalam karakter, apapun itu. Kalau kita nggak terbiasa, kita akan risih. Kita harus mulai terbiasa untuk mendengar yang namanya perubahan. Sama juga dengan zaman ini, saudara. Anda kalau nggak terbiasa untuk mendengar, zaman ini larinya kemana sih, arahnya kemana sih. Dan kalau kita nggak berubah, kita diam di tempat aja dengan cara yang sama, saya pastikan kita nggak akan berhasil, saudara. Kita harus berubah, upgrade terus pengetahuan kita, hati kita. Nah, salah satu ciri kekristenan adalah dia harus terbiasa untuk mengambil keputusan untuk berubah. Teman-teman, kalau kita merasa bahwa dalam hidup ini Tuhan sudah berbicara untuk kita bisa harus berubah, please jangan lawan hati nurani itu. Tapi kita ambil keputusan, Tuhan, aku salah, aku mau berubah. Tuhan, aku salah, aku mau berubah. Sehingga karaktermu akan semakin baik. Percaya deh. Amin. Dibutuhkan waktu dalam kehidupan saya secara pribadi untuk mengambil keputusan untuk berubah, saudara. Saya ini tipikal orang yang suka zona nyaman. Tipikal saya sukanya zona nyaman banget. Saya nggak suka sesuatu yang terencana. Contoh misalnya, ini targetnya A, B, C, D. Saya nggak suka seperti itu. Saya lebih suka ngalir, gitu aja. Lihat hasilnya terserah Tuhan. Kurang lebih saya orangnya seperti itu. Dan sampai di satu ketika Tuhan harus paksa saya untuk menyukai yang namanya sesuatu yang terencana. Perubahan-perubahan itu terjadi, saudara. Itu benar-benar terjadi dalam kehidupan saya. Susah nggak? Susah secara kebiasaan, secara habit, susah untuk merubah itu. Tapi kalau ada kemauan pasti bisa. Apalagi disertai dengan Roh Tuhan, pasti bisa, sangat bisa. Nah, ya jadi gini, masalahnya adalah kadang-kadang kita nggak mau berubah karena mungkin kita nggak tahu. Banyak keputusan-keputusan yang diambil itu berdasarkan yang kita tahu, bener ya? Kalau kita ambil keputusan untuk berubah karena kita tahu berubahnya untuk apa. Setuju? Nah, contoh, kalau misalnya ada pertandingan bola, tim A lawan tim B, tim B menang 1-0 dari A. Kalau si pelatih si A dengan yang dia tahu, mungkin dia hanya mengganti strateginya. Mungkin dari 3-2-2 segala macam, dengan segi formasinya dia rubah semua. Dan itu belum tentu bikin membawa kemenangan, karena yang dia tahu cuma itu. Tapi beda dengan orang pelatih yang lain. Mungkin dia punya pemikiran, coba deh lu ganti strikernya, lu ganti penyerangnya sama kiper itu, coba lu tukar. Contoh, lu tukar, bener aja dan ternyata menang, bisa menimbangi satu-satu. Dan itu karena dia ngelakuin apa yang dia tahu, saudara. Nah, kadang-kadang kita nggak ngelakuin karena mungkin kita nggak tahu, hati kita, nurani kita nggak cukup luas, nggak cukup tahu tentang hal mengampuni, tentang hal memaafkan, tentang hal untuk berubah, tentang hal untuk benar-benar merangkul. Mungkin kita nggak tahu dan kita perlu tahu untuk bisa lakukan itu semua. Saya pernah ketemu sama satu teman, dia datang sama saya, dia nangis dan dia bilang, gila gue benci banget sama bokap gue, sumpah katanya. Ini bahasa ya, sorry ya. Gue benci banget sama bokap gue, sumpah. Kenapa? Saya bilang, dia begini, cerita semuanya A sampai akhir, nggak ada yang ini. Dia sudah ngakuan. Akhirnya saya bilang gini, bro, mengampuni emang susah sih. Tapi lu kalau lu nggak bisa mengampuni, gue curiga, jangan-jangan lu belum tahu rasanya diampuni. Dia, maksudnya gimana bro? Lu tahu nggak dosa lu seberapa berat? Lu tuh lebih hina dari apa yang lu ceritain tadi. Tapi kenapa Yesus mau mengampuni lu?
Karena dia sayang sama lu. Dan lu udah ngerasain gue udah ampuni. Udah bro. Harusnya lu bisa mengampuni. Lu tahu hidup lu lebih hina dari yang tadi lu cerita. Dan dia tertunduk dari dia. Saya mau bilang, perluas pengetahuan kita, perluas nurani kita untuk kita mengetahui apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Lewat apa sih? Gampang. Nih, Anda cukup cari ini semua apa yang Tuhan mau ada di sini untuk hidup kita. Permasalahan jangan-jangan nih kita nggak pernah baca nih firman Tuhan. Jangan-jangan kita udah nggak pernah satu dulu lagi nih. Jangan-jangan kita udah nggak pernah doa lagi nih. Kalau hari ini nuranimu ngomong, ya Tuhan gue udah jauh dari lu, gue udah salah, berubah. Kalau kita udah nggak pernah doa, udah nggak pernah satu, udah nggak pernah baca firman, dan Tuhan udah tegur hari ini nih, dan Tuhan ngomong dalam hati kecil kita nih, berubah. Jangan takut untuk mengambil perubahan karena itu yang terbaik buat hidup kita, saudara. Amin. Harus ambil keputusan untuk berubah. Kita nggak bisa mengulang sesuatu yang udah terjadi. Nggak bisa minta ulang lagi dong dari awal, dan mundur lagi, nggak bisa. Kita hanya bisa untuk terus maju dengan hal yang lebih baik atau menjadi lebih buruk. Itu aja. Yang terakhir, saudara. Saya minta pemusik boleh bantu saya. Waktu saya tinggal 5 menit lagi ya, saudara ya, tenang. Saya udah pakai stopwatch. Oke, kita buka di dalam Matius 26 ayat 41. Saya pengen kita baca dengan sama-sama ya, dengan iman, dengan keyakinan kita baca firman Tuhan ini. Mari kita baca. Berjaga-jagalah dan berdoalah Supaya kamu bekerja bersama roh dan mengumpulkan dari nama. Nah, saudara, ketika kita mengambil keputusan untuk berubah, mungkin proses itu bikin kita gak enak, mungkin proses itu bikin kita sakit, mungkin proses itu bikin kita keluar dari zona gak nyaman. Untuk minta maaf aja susah, untuk ngomong sorry susah. Saya mau kasih tahu, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saya mau kasih tahu, kita ini masih hidup di dalam daging, saudara. Daging yang pegang kontrol untuk hidup kita. Cuma permasalahannya adalah kita mau mengalahkan daging itu dengan roh atau tidak. Saya pernah waktu itu anak saya dia marah nggak jelas itu dia marah. Nggak saya papi lagi, nggak saya mami lagi, dia marah segala macam. Kita nanya, kenapa sih kok kamu marah-marah? Nggak tahan pi katanya. Nggak tahan, saya pengen marah deh. Saya pengen keluarin semuanya. Terus untuk ngomong maaf, kadang-kadang kita susah nggak keluar mungkin untuk mengatakan maaf, susah, setengah mati. Coba deh tanya deh sama orang yang marah. Coba tanya dia kalau dia lagi marah. Tapi jangan pas dia lagi marah, besoknya. Kalau pas lagi marah, kamu marah. Pas dia lagi marah, lu kenapa sih marah-marah? Jawabannya pasti sama. Habis dia bener ya? Dia begini sih, dia begitu sih. Dia yang begini, dia yang begitu. Orang marah selalu begitu, bener ya? Tapi coba kita ambil keputusan. Kita bilang, ketika nurani kita merasa ini salah loh, dia ambil keputusan. Memang daging lemah, tapi kalau kita mau ikut roh, kita bisa. Untuk say sorry itu kita bisa dan Tuhan mampukan, saudara. Terakhir, 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ini kabar baik. Kita tadi, saya udah bilang, kita gak mampu, saudara. Kita gak mampu. Makanya kita perlu roh Tuhan yang membuat kita dari terbatas menjadi tidak terbatas, yang membuat kita tidak mampu menjadi mampu untuk berkata, Tuhan kau baik, ini hidupku Tuhan, ini proses hidupku Tuhan. Dan kita akan muncul seperti gandum yang murni, saudara. Karakter yang murni yang Tuhan mau. Karena ada roh Tuhan, kita perlu tinggal di dalam kemuliaan Tuhan setiap hari. Bukan maksud hati untuk menyindir, jawab dalam hati aja. Kalau setiap hari kita udah gak pernah berdoa, bertobat. Kalau setiap hari kita gak pernah sediain waktu buat Tuhan, ketemu Tuhan, ngomong sama Tuhan, bertobat. Hei, saya mau kasih tahu, Tuhan mau pakai cara apa lagi? Udah corona begini, kita gak lebih dekat sama Tuhan, pakai cara apa lagi? Untuk lebih dekat sama Tuhan.
Coba kita pikir, pandemi ini luas loh, dampaknya luas loh, bukan 1-2 orang yang kena loh. Semua, baik buruk, besar kecil, kena semua. Tuhan harus pakai cara apa lagi kalau dengan cara seperti ini kita masih hidup sesuka hati kita? Suami istri gak akur, anak sama orang tua gak akur, karyawan dan majikan gak akur, saudara semua gak akur. Harus pakai cara apa lagi? Pertanyaannya itu. Ambil keputusan saat ini. Dan Tuhan akan memampukan kita. Kita gak mampu saudara untuk menghandle apa yang terjadi saat ini mungkin. Kita gak mampu merubah orang lain, gak mampu. Firman Tuhan, Tuhan sendiri yang mampu merubah orang. Terakhir ya, saya mau kasih tahu kenapa penting kita untuk tetap tinggal di dalam kemuliaan atau tinggal di dalam hadirat Tuhan. Saudara, waktu saya lewat semenit 2 menit nggak apa ya? Saudara, saya mau kasih tahu gini. Kenapa begitu kita bangun tidur, ketika kita baru melek mata, kita udah prepare nih, udah gosok gigi, udah minum segala macam. Kenapa sih ya kita tuh nggak perlu pusingin ini nih? Kita nggak perlu pusingin handphone kita nggak perlu pusingin sosmed kita, yang komen siapa, yang like siapa, atau yang nanya-nanya siapa, nggak perlu saudara. Saudara cukup sediakan waktu untuk berdoa, baca firman Tuhan dan menyembah Tuhan. Kenapa? Siapa yang di sini hidupnya nggak ada kekhawatiran? Setuju berarti semuanya punya kekhawatiran masing-masing, punya bagiannya masing-masing, setuju nggak? Nah, saya mau kasih tahu saudara, kekhawatiran itu Anda nggak bisa tengking, nggak bisa. Dalam nama Yesus pergi, nggak bisa. Anda perlu hadapi seperti apa sih? Ketika Anda bangun pagi, kita semua bangun pagi, kita isi hidup kita dengan firman Tuhan, kita isi hidup kita dengan doa. Dan mungkin Alkitab ngomong seperti ini, jangan takut, aku menyertai engkau, jangan khawatir, aku bawa kemenangan, aku berikan kau kemenangan. Kita pegang untuk kita simpan. Dan sebelum kekhawatiran itu datang, kita harus simpan itu. Dan kekhawatiran itu datang, mengetuk pintu hati kita. Tok. Dia bisa masuk gak? Gak bisa. Sudah ada firman Tuhan dalam diri kita. Udah gak ada tempat buat kekhawatiran untuk berkuasa dalam hidup kita. Itu membuat kita bisa menang dalam kekhawatiran saudara. Kalau kita nggak benar-benar sekarang, kita nggak benar-benar memutuskan untuk tinggal dalam hadirat Tuhan setiap hari, saya pastikan hidup kita pasti penuh dengan kekhawatiran. Padahal kita udah percaya janjinya iya dan amin, bahwa masa depan kita indah, bahwa masa depan kita benar-benar cerah di dalam Dia. Tapi begitu kekhawatiran itu datang, kita mulai lupa karena kita izinkan kekhawatiran itu ambil alih duluan, ketimbang firman Tuhan yang ambil alih. Yang setuju dengan saya katakan amin. Amin. Bukan amin ya. Amin. Mau berubah? Mau seperti karakter Kristus, amin? Harus siap diproses, harus suka dengan namanya perubahan, harus mau tinggal di dalam hadirat Tuhan. Maka kita akan keluar memiliki karakter seperti Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang singkat ini. Biar kiranya firman Tuhan yang boleh disampaikan boleh memberkati hidup kami semua Tuhan. Hamba terbatas, biar kiranya Roh Kudus memantarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati jemaat-jemaat ini Tuhan dengan hal-hal yang luar biasa. Ketika mereka menikmati proses dalam kehidupan mereka, mereka mengalami Tuhan setiap hari. Kami mengalami Tuhan setiap hari, sehingga kami keluar sebagai orang-orang yang menang Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Terima kasih. Haleluya. Ya, mari kita masuk doa bersama. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Di mana pagi menjadi siang ini Tuhan, kami boleh datang di hadapan-Mu. Bahkan kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bahkan kami telah mendengar kepada firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu menguatkan setiap kami. Biar kami tetap bisa berubah ya Tuhan, serupa dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi Tuhan kami akan memberi yang terbaik. Kiranya Engkau Tuhan sucikan, kuduskan persembahan kami Tuhan. Biar layak dipakai tempat ini ya Bapa. Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
kita dengarkan warta berita oleh Paulus Philip. Dipersilakan. Salam. Ya, Yesus berkati, angkat tangannya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Ya. Mewakili seluruh jemaat dan juga pengurus dan hamba Tuhan mengucapkan terima kasih kepada hambanya Pak Johan. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Untuk minggu depan pembicaranya siapa ya? Belum ya? Pak Musuh ya? Wah, Pak Musuh. Kenal, pasti semuanya kenal ya. Untuk minggu depan hadir kembali ya, bersama-sama kita nikmati kebaikan Tuhan, biar kebenaran itu akan memerdekakan kita semua. Amin. Ya, terus untuk doa pagi nggak ada ya? Ada ya, doa pagi lewat IMO. Ya, bagi Bapak Ibu ingin gabung dalam doa pagi setiap Sabtu pagi lewat IMO, ya boleh masuk daftar dengan Ibu Liha. Ya, bagi Bapak Ibu ingin bergabung dalam doa pagi setiap Sabtu pagi, ada doa pagi lewat IMO. Ya, kalau Bapak Ibu ingin bergabung boleh hubungi Ibu Liha. Ya, saya rasa cukup ya informasinya. Dihimbau kepada seluruh pengurus setelah ibadah ini kita akan rapat bersama-sama evaluasi 1 tahun yang sudah berjabat di dalam kepengurusan ya. Diharap jangan tinggalkan bagi kita berkumpul kembali. Tuhan Yesus memberkati. Doa penutup dan berkat Pak Andreas Bunianto, STH. Iya, luar biasa hari ini. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. Baik saudara, kita sampai saat ini masih dipelihara Tuhan Yesus. Amin. Karena kasih-Nya tidak pernah berubah. Ya, untuk pagi hari ini kita sangat diberkati. Katakan amin. Ya, kita diberkati lewat pujian penyembahan, lewat khotbah firman Tuhan yang luar biasa, saudara. Dan saya yakin yang duduk di sini atau di online di rumah, semua ingin memiliki karakter Kristus. Amin, saudara. Tapi kalau mau memiliki karakter Kristus yang terbaik, saudara dan saya harus melakukan sesuatu. Amin, saudara. Dia nggak usah banyak-banyak, doa aja. Ya, kalau ingin karakter Kristus yang luar biasa yang dahsyat terjadi di hidup kita, saudara mulai kontrol hati saudara. Karena karakter terbaik terbentuk itu tidak lepas dari sebuah hati. Kalau hati saudara tidak beres, banyak sampah-sampah di dalam. Jangan pernah saudara bilang sudah memiliki karakter Kristus. Amin, saudara. Jadi bersihkan dulu hati saudara mulai hari ini. Bersihkan artinya jangan ada kebencian, dendam, amarah, jengkel. Ya. Selesaikan dulu. Nah, yang hal yang kedua, lakukan perubahan. Bertobat. Saudara pasti tahu apa yang harus dirubah. Yang dirubah adalah yang tidak Tuhan Yesus suka. Saudara pasti lebih tahu selama ini apa yang saudara lakukan. Terlebih pandemi ini, saudara, kenapa saya tekankan hati? Banyak orang menghadapi musim pandemi ini, termasuk hamba Tuhan. Ya, hati mereka sudah tergores. Ya, sudah tergoncang karena sesuatu hal yang mereka ingin capai. Maka saudara, kalau hari ini kita bisa dengan khotbah, dengan karakter, itu berarti Tuhan masih mengasihi kita, masih memberi kita peluang untuk mencapai sesuatu yang terbaik. Ini saudara, dan saya yakin percaya kalau karakter saudara terbentuk, saudara akan mengalami kemenangan. Amin, haleluya. Tepuk tangan buat Yesus. Oke, kita mengundang untuk berdiri. Kita akhiri ibadah pada pagi menjelang hari ini. Ya, mari semuanya dalam hati yang bersyukur, tutup matanya. Saya kasih waktu sedikit saja. Saudara renungkan kembali apa yang telah saudara perbuat dari pagi sampai saat ini. Renungkan kebaikan Tuhan, penyertaannya. Renungkan keagungan kemuliaannya, kedaulatannya. Renungkan bahwa Tuhan Yesus tetap dulu sampai selama tidak berubah. Dia tetap memberkati saudara. Renungkan dan renungkan. Terima kasih Bapak untuk pagi dan siang ini Tuhan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih
Karena Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami untuk tatap muka, meskipun kami masih jalankan PSBB, masih melakukan prokes dari pemerintahan. Biarlah dengan waktu-waktu yang kami lalui ini, semua akan memberi kekuatan yang baru, memberi berkat yang baru, sehingga kami boleh hidup mengalami kemenangan dan pemulihan. Dan jauhkan kami dari segala penyakit, terlebih dari virus corona ini, Tuhan. Kami membesarkan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu, Tuhan, memuliakan nama-Mu, sehingga corona akan menjadi kecil, bahkan akan hilang lenyap. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari saudara katakan tangan ke atas, dan pastikan dikala saudara angkat tangan dengan hati yang penuh syukur, Tuhan akan turunkan tangan untuk menjamah kehidupan saudara. Dan saudara akan pulang dengan segala keberadaan. Bahkan saudara pulang, Tuhan akan menggantikan apa yang saudara doakan, yang saudara minta. Dan yang jelas, saudara saat ini pulang, saudara akan berubah waktu saudara datang. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Tuhan Yesus melindungi saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan Yesus menyinari wajahnya kepada saudara dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Mari saudara pulanglah dengan damai sejahtera daripada Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan haleluya. Amin.